Hello Cheese Lovers, selamat datang di channel Catur dan Secangkir Kopi. Hari ini kita akan menikmati suguhan permainan yang cukup elegan antara Paul Morphy melawan dua orang sekaligus, yaitu Duke Card dan Count Isoa. Pertandingan ini berlangsung pada tahun 1858. Paul Morphy membuat langkah-langkah yang mengejutkan dan sulit ditebak. Selamat menikmati pertandingan bersama secangkir kopi. Paul Morphy memulai dengan E4, dibalas pion ke E5, kuda ke F3, pion ke D6, pion ke D4, menekan pion E5 yang ada di kotak pusat. Dengan alternatif memajukan pion ke D5, dijawab hitam dengan gajah ke G4. Langkah hitam di sini terlihat ofensif, yaitu memaku kuda D3. Dibalas putih dengan pion makan pion E5, hitam terlebih dahulu memakan kuda putih F3. Keputusan yang cukup tepat, daripada jika hitam membalas dengan memakan pion E5 menggunakan pion, akan membuka jalur D, yang secara tidak langsung mengajak pertukaran menteri. Putih akan memakan menteri hitam. Raja dipaksa makan menteri, karena menteri putih sudah bergeser. Selanjutnya kuda putih sudah bebas bergerak memakan pion E5, mengancam pion F7 dan gajah keempat sekaligus. Tentunya ini adalah situasi yang tidak mengenakan untuk hitam ya. Menteri memakan gajah, pion memakan gajah ke C4, kuda ke F6, menteri ke B3, membiarkan pion E4, namun memberikan ancaman yang lebih berbahaya dengan cek di F7 dan ancaman terhadap pion B7. Hitam lebih memilih melindungi pion F7 yang lebih kritis dengan menteri ke E7. Langkah Morphy selanjutnya sungguh berkelas, karena dia lebih memilih mengembangkan perwiranya dengan kuda ke C3, alih-alih memakan pion B7. Coba kita lihat apa yang terjadi seandainya Morphy memakan pion B7. Jika menteri memakan pion B7, sekaligus mengancam benteng yang terjepit, maka langkah terbaik putih adalah menteri ke B4, menantang menteri sekaligus mengancam raja. Menteri putih terpaksa memakan. Gajah memakan menteri, cek. Gajah ke D2. Di sini putih unggul satu pion. Tentu Morphy tahu kemungkinan ini, tapi dia adalah seorang seniman catur yang lebih memilih langkah yang lebih berkelas. Kembali ke permainan. Pion hitam ke C6, melindungi pion B7 dengan menteri. Gajah Morphy ke G5, memaku kuda. Hitam pion ke B5 mengancam gajah. Morphy tidak mundur, justru membuat langkah cukup mengejutkan dengan kuda makan pion B5. Hitam menerima kuda dengan pion B5. Selanjutnya gajah B5, cek. Di sini posisi hitam begitu pasif. Yang bisa dilakukan hitam adalah melindungi raja dengan kuda ke D7. Morphy mempertahankan tekanan dengan cara yang cukup elegan dengan melakukan rokade. Hitam benteng ke D8, berusaha melindungi kuda D7 yang terpaku. Tidak bisa berharap pada kuda F6 yang juga terpaku. Morphy begitu enteng memakan kuda dengan benteng. Benteng balas memakan, pantang kendor benteng menyerang melalui D1. Langkah yang mungkin selanjutnya dari hitam adalah raja ke D8, yang merupakan langkah yang buruk, karena putih akan melakukan serangan garpu dengan memakan benteng D7. Tentunya hitam akan mengorbankan menteri jika memakan benteng dengan kuda yang terpaku. Jadi hitam hanya bisa berharap dengan melangkahkan menteri ke E6 untuk melepaskan kuda yang terpaku, berharap kuda F6 bisa berkontribusi lebih. Namun Morphy tetap memakan benteng D7, mengancam menteri dan raja sekaligus. Kuda memakan. Coba Cheese Lovers menebak apa langkah brilian Morphy selanjutnya dengan menekan tombol pause. Ya, Morphy melangkahkan menteri ke B8. Cek. Satu-satunya langkah perpanjangan napas putih adalah kuda memakan menteri. Maka Morphy menutup permainan dengan langkah yang sangat indah,
yaitu benteng ke-8, Checkmate. Itulah langkah yang sangat menarik oleh seorang maestro catur Paul Morphy. Langkah-langkahnya begitu taktis dan tak terduga. Semoga cheese lovers menikmatinya. Jangan lupa menekan tombol subscribe untuk menyemangati saya membuat ulasan partai-partai menarik lainnya. Untuk kritik dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.